Yo, lo berdua semua bagian sama gue di sini, Bro Gama, Bro Ganteng Maksimal. Dan di sini gue mau ngelanjutin ya cerita kisah cinta gue part selanjutnya. Kemarin kan udah part 1 dan 2 nih. Sekarang gue mau ngomongin lagi part selanjutnya. Dan kemarin kita sampai di cerita dimana gue ikut seminar percintaan, ya kan? Di situ ya sedikit gue dapet wejangan dimana kalau lo mau deketin cewek, lo itu harus benerin diri lo sendiri dulu. Bukan benerin cara lo bikin puisi, cara lo main gitar, bukan, but benerin diri lo sendiri gitu kan. Dan itu gue tanamkan di otak gue dan gue pegang sebagai prinsip hidup gitu sejak saat itu. So di situ gue fokus tuh dari tahun 2011 waktu abis ikut seminar hikmah sistemnya ya sampai 3 tahun ke depan. Gue nggak deketin cewek lah, gue udah nggak mikirin cewek, gue lebih mikirin gimana gue membenahi diri gue dulu nih sampai tahun 2014. Cuman sebenarnya di sana gue salah sedikit mengartikan tipsnya si HS ini. So yang gue benahi selalu eksternalnya, selalu ngomongin tampang sama ngomongin style sebenarnya. Jadi ya ini foto before gue jerawatan kan, so gue benerin pakai skincare segala macam. Iya, gaya gue juga aneh gitu, soalnya celana gue gombrong-gombrong, gantung-gantung, ya gue benerin. Tapi sebatas di situ doang, sebatas di tampilan luar. Padahal sebenarnya ada masalah yang paling besar yang sebenarnya gue lupa benahin. Core of the core problem itu sebenarnya masalah mental gitu. Mentalnya itu masih mental cowok loyo gitu. Jadi cuma ada masalah-masalah sampingan kayak muka, kayak gaya gitu, itu penting dibenahin, tapi itu bukan core of the core. Tapi core of the core adalah masalah mental sebenarnya, mental budak gitu loh, mental cowok-cowok bucin yang bego sebenarnya. Dan itu gue baru sadar sampai tahun 2018-19 mungkin. Oke, so setelah gue 3 tahun membenahi yang tadi faktor eksternal tadi itu sampai tahun 2015, barulah gue mulai coba ngedeketin cewek nih. So gue deketin cewek di kampus. Waktu itu gue udah masuk UI, tahun 2014 itu gue udah kuliah udah setahun lah. So di situ gue kenal sama cewek namanya Gita. Si Gita ini teman satu kepanitiaan gue. Intinya gue deket sama dia, basically dia duluan yang deketin sih. Mungkin karena gue udah berewokan kali ya, jadi udah lumayan ganteng sedikit gitu. Tapi anehnya sebenarnya, bodohnya adalah gue akhirnya pacaran sama dia. But pacarannya itu cuma berlangsung 1 minggu doang. Itu benar-benar aneh. Umur 20 berapa ya, umur 21 mungkin, tapi pacaran 1 minggu kayak anak SD kan. Bener-bener aneh banget itu kan. Dan sejujurnya gue juga nggak nganggap itu sebagai pacaran pertama kali gue, karena ya seminggu apa yang mau dihitung gitu kan, enggak sebenarnya. Dan sebenarnya masalahnya setelah gue telah ya, kenapa seminggu dan akhirnya gue diputusin gitu. Gue ngerasa karena mungkin muka gue udah lumayan oke mungkin, tapi ya sebenarnya masalah core of the core-nya adalah balik lagi ke masalah mental. So itu karena baru pertama kali pacaran, so gue setiap saat itu mau teleponan, bener-bener lelaki tanpa kehidupan, no life, super amat loser gitu kan. So itu masalah besar dan mungkin dia annoy sama sikap gue itu, dan akhirnya seminggu minta putus gitu kan. Dan akhirnya dengan tololnya juga menurut gue ini dua-duanya orang bego sih gitu ya. Karena waktu putus juga akhirnya kita berdua nangis-nangisan di telepon. Itu bener-bener aneh banget, umur 21, 22 tapi kok kelakuannya super gila gitu. Gue bingung juga kenapa gue bisa di umur 20 tahun kepala 2 tapi bener-bener mempertontonkan kebodohan yang sangat amat legendaris gitu. Nangis-nangis bahkan sampai besoknya ketemu di kampus dan nangis-nangis bareng. Gue gak habis pikir sebenarnya kenapa bisa kayak gitu. So akhirnya putus lah, dan ya 1 minggu dan akhirnya gue galaunya 3 bulan kali. So emang sebenarnya mentalnya masih kacau gitu, mentalnya masih kacau banget lah, itu intinya masalah besar. Sampai ke tahun 2015 akhirnya gue suka sama junior gue di kampus itu, namanya Sesa gitu. Dia nih hijabers nih. Dan kalau sama yang si Gita sebelumnya, gue tuh gak minder karena gue ngerasa gue yang dideketin. So gue ngerasa gue yang ganteng. Kalau sama Sesa ini, dia tuh hijabers dan geng gaul gitu di kampus gue waktu itu. So gue ngerasa minder sama dia. Masalahnya adalah gue selalu berpikir bahwa kalau mau deketin anak geng gaul kayak gini, itu sebenarnya lu tuh harus punya mobil gitu kan. Dan gue gak punya mobil kan. So akhirnya gue selalu berpikir bahwa gue ini sampah, tapi kalau gue punya mobil itu bisa membantu gue. So ini di sini masalahnya sebenarnya adalah bukan mental cowok loyo kayak tadi sebelumnya yang minta teleponan mulu, tapi lebih kepada mental apa ya, ini bisa dibilang ini mental minder kelas dunia gitu. Jadi lu tuh belum high value male kalau lu masih mikir bahwa lu tuh butuh something buat ngedeketin cewek selain diri lo. Pasti kayak gini, lu masih berpikiran bahwa gue nggak mungkin dapetin dia karena dia itu gini, gue kan gak punya mobil, gue kan jelek, gue kan miskin, gue kan bla 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 segala macam. Itu berarti tandanya lo itu belum high value male, tapi lo itu masih sampah yang amat luar biasa mengenaskan gitu. Lo masih merasa lo itu nggak berharga, lo masih merasa lo membutuhkan harta atau lain-lain untuk mengakomodir keburukan lo gitu. So itu lo belum namanya jadi high value male. Lo masih bener-bener, saran gue sih mendingan gak usah nyari cewek kalau masih kayak gitu. Saran gue, karena lo masih blow on, so mendingan lo santai aja di rumah, benerin mental lo, baru nyari cewek. Saran gue sih kayak gitu ya. Karena percuma saat dapet cewek pun, kalau misalnya lo berhasil dengan menggunakan harta lo atau menggunakan tampang lo atau menggunakan apapun itu, bakalan jadi aneh. Lo kan selalu berpikir bahwa cewek itu buntung, lo yang untung. Gak bisa gitu, karena itu akan membuat lo selalu minder setiap jalan sama dia. Lo akan jadi posesif, lo akan jadi needy, dan itu amat sangat bener-bener mengganggu si cewek. Dan itu gue pun enak ngeliatnya kalau ada cowok kayak gitu kan. So mendingan lo harus ubah mental lo, harus lo berpikir bahwa lo itu berharga, dan siapapun yang dapetin lo itu
sama-sama beruntung, ceweknya untung, lo nya untung, nggak ada yang saat ada yang buntung. Kalau ada yang buntung jangan pacaran, mendingan lu temenan aja gitu, ngapain gitu kan. Nah balik ke cerita saya tadi, bodohnya itu gue akhirnya ngajakin dia jalan, ya akhirnya dapet lah, mau lah jalan sama gue sekali, tapi jalannya bareng teman-teman ya luar biasa aneh gitu kan. Dan dengan bodohnya karena gue berpikir bahwa gue butuh mobil, gue gak punya mobil kan waktu itu, so gue sewa mobil gitu. Gue ingat banget tahun 2015 lah itu, nyewa mobil buat deketin cewek gitu. Itu bener-bener mental budak gitu. Jadi bener-bener apa ya, bener-bener lo tidak bisa digambarkan gitu, karena menurut gue ini kebodohan legendaris gue yang kedua gitu. Ya akhirnya ya lo tahu siapa yang mau sama lo kalau emang cowoknya kayak gitu. Cowok yang minder banget, yang bener-bener nggak pede sama dirinya sendiri. Siapa yang mau? Nggak akan ada yang mau gitu loh. So sebenarnya yang salah itu bukan elonya miskin, bukan elonya jelek, bukan elonya apapun lah menurut gue. Yang salah itu sebenarnya adalah mental lu yang benar-benar membuat gue ngelihat tuh kayak sedih gitu kan. Ngelihat diri gue kemarin juga sedih gitu, kok bisa kayak gitu. Terus gue ngeliat lo juga pada ada yang kayak begitu, yang selalu mikir bahwa lu nggak pantas dapetin cewek. Itu membuat gue sangat amat sedih, karena itu menurut gue amat sangat gimana ya, bodoh banget gitu loh. Kenapa ada cowok segoblok itu? Kenapa lu harus merendahkan diri lu sendiri dengan lu bilang bahwa lu nggak pantas dapetin cewek X A B C D gitu? Kalau emang lu ngerasa nggak pantas dapetin cewek yang itu, ya lu jangan mengasih diri lu, nggak usah lu deketin. Itu menurut gue merupakan kesalahan terbesar cowok kebanyakan pada umumnya. Belajar dari kasus Sesa ini gitu kan. So akhirnya gagal lah, pasti gagal lah, jelas gimana mau berhasil gitu kan. Dan yang selanjutnya adalah akhirnya 2016 gue gak dekat sama cewek. 2017 akhirnya dekat lagi sama cewek nih, kenalin sama temen gue, anak fakultas sebelah gitu ceritanya. So dia ini itu umurnya ya mirip-mirip sama gue lah, seumuran lah, bukan junior, seangkatan lah. Namanya Handari dia waktu itu nih. Dan gue suka sama dia itu karena dia itu lagunya sama kayak gue. So ini delusional yang pertama lah bisa gue bilang, delusional yang sangat amat delusional gitu ya, karena hanya lagunya itu sama. So gue suka sama dia. Banyak lalu kayak dia suka emo sama kayak gue, dia suka MCR sama kayak gue, dia suka Avenged juga, apapun lah intinya. Gue yakin banyak orang-orang kayak lu yang nonton nih, kalau ada cewek yang suka lagu yang sama kayak lo, atau suka series Netflix yang sama kayak lo, atau suka makanan yang sama kayak lo ngerasa bahwa dia itu jodoh lo. Dan itu merupakan delusional yang amat luar biasa, banyak menjangkiti orang-orang. Dan ini penyebaran virusnya emang sangat cepat itu. Ini virus yang benar-benar menyebar ke seluruh pria-pria bodoh di luar sana gitu kan. Sindrom sis the one lagi-lagi. Entah karena berbagai macam hal, tapi kalau gue kasusnya di sini adalah tentang lagu yang sama gitu. Gue suka lagu 90-an, dia juga suka. So akhirnya di sana gue mikir bahwa ini orang jodoh gue gitu. Padahal gue cuma ketemu sekali, tapi gue udah mikir bahwa ya nggak ada cewek yang lebih baik daripada dia buat jadi istri gue. Ini kan gila, sinting gitu. Dan gue berpikir bahwa saat itu gue udah naik mobil, so gue udah lumayan pede lah. Gue pikir wah gue udah punya mobil nih, gue udah naik mobil, sama sih nggak mau sama gue gitu kan. Padahal sebenarnya nggak ngaruh mau naik mobil kayak mau naik pesawat kayak. Kalau emang mental budak ya nggak bisa gitu, karena ini lagi-lagi masalahnya sebenarnya bukan di eksternalnya, bukan, tapi di internal lo yang emang kelihatan sama cewek akan tahu kalau mental budak gitu ya, mental cowok bodoh ya akan kelihatan juga gitu. Dan masalahnya sebenarnya bukan di ceweknya ya, gue nggak peduli sama apapun yang dipikirin sama cewek itu kepada lo, tapi sebenarnya gue peduli sama apa yang lo pikir terhadap diri lo sendiri. Karena kalau lo punya mental budak kayak gini, lo akan selalu mikir bahwa diri lo itu sampah, dan itu yang gue amat sayangkan gitu. Kenapa lo harus berpikir bahwa lu tuh sampah gitu, lo minder sama diri lu sendiri. Padahal siapa lagi yang mau bangga sama diri lu sendiri kecuali lu sendiri gitu kan. Lo harus menghilangkan mental budak ini, mental cowok loyo kayak gini nih, supaya lo tuh bisa bangga sama diri lu sendiri terlepas dari apapun kondisi lo. Ya walaupun lo jelek let's say gitu, lo maksimal ganteng lo gitu, biar ganteng maksimal, nggak perlu ganteng kayak David Beckham, tapi ya ganteng semaksimal lo bisa ganteng. Lo nggak punya uang ya lo kerja sebisa lo punya uang gitu, nggak usah punya uang kayak Abu Rizal Bakri, nggak perlu. Dan lo harus bangga sama diri lo, segimanapun lo harus berpikir bahwa cewek yang dapetin lo itu ya beruntung. Itu baru lo punya high value mal. Kalau nggak akan bisa. Kalau nggak ya lo masih low value mal, dan mendingan gak usah nyari cewek, diem aja udah. Kalau gitu benerin diri lo, baru lo bisa nyari cewek menurut gue kayak gitu. Karena gue udah ngalamin sendiri berkali-kali, dan perjalanan 10 tahun ini mengajarkan gue banyak hal tentang masalah cowok-cowok loyo kayak gini gitu. Dan akhirnya ya gue cuma ketemu sekali sama si Handari ini, gue yang delusional gitu. Gue suka banget tapi gue yang delusional emang. So gagal juga akhirnya kan. Percuma mau ganteng seganteng apapun kalau lu nggak benerin mentalnya, nggak bisa gitu. Dan akhirnya tahun 2018 lah, bisa dibilang 2018 itu maju setahun setelah si Handari itu, gue ketemu cewek namanya Hani. Nah di sini sama Hani ini kebetulan gue pacaran sama dia nih. Gue suka sama Hani ini karena ya emang gue nyambung sama dia, tapi emang nggak lama, cuma 11 bulan habis itu ya udah putus, karena emang lebih akrab jadi teman. Bahkan ya sampai sekarang gue juga masih temenan akrab banget gitu kan sama si Hani ini. Dan kenapa gue bisa dibilang ya berhasil deketin si Hani, karena gue banyak belajar dari 3 kasus sebelumnya gitu, bahkan 4 sama yang pertama zaman dulu kan 2009. Gue mulai sadar bahwa sebenarnya yang salah adalah mental gue, bukan si
muka atau si style. Ya muka dan style emang salah, tapi bisa dibenahin dan udah cukup baik gitu. Namun gue selalu lupa core of the core masalahnya adalah mental budak ini, mental cowok loyo tadi. Itu yang bener-bener membuat gue selalu gagal. Dan akhirnya dari sana gue belajar bahwa gue pengen punya mindset yang lebih baik gitu, mental yang lebih bagus gitu. Dan gue banyak nontonin YouTube di luar negeri lah. Dan favorit gue itu adalah channelnya AMS, Avamed Strategist. Dan gue suka banget sama channel dia karena ya dia itu ngomong the truth, meskipun truthnya itu pahit gitu, tapi dia omongin the truthnya. Dan itu yang bener-bener menurut gue bagus. Kalau lo mau nonton juga lo bisa cek ke channel dia gitu kan. Dan ya dari channel dia gue coba pelajarin dan gue sambungkan dengan kehidupan gue dan kultur Indonesia, karena ya dia terlalu fuckboy lah, tapi banyak yang bisa diambil. Yang gue paling suka sebenarnya adalah dia bilang namanya mindset of abundance, itu artinya mindset melimpah kalau bahasa Indonesia, cuman agak aneh kan ya mindset of melimpah gitu, tapi artinya adalah lo itu harus punya mindset bahwa ya cewek itu melimpah, cewek itu banyak. Kalaupun lo gagal sama si X nggak masalah, karena akan ada cewek lain yang bisa lo deketin lagi. Dan dengan lo punya mindset of abundance ini, lo itu sadar bahwa yang namanya kalah itu inevitable, nggak terhindarkan. Siapapun lo, sekalipun Iron Man, lo bakal kalah juga sama Thanos gitu kan. Maksudnya kalah itu bukan berarti the end of the world itu. Kalau lo kalah deketin cewek ya it's okay, ada cewek lain. Dan emang kalah itu adalah kewajiban seluruh umat manusia, nggak ada yang menang terus. Sekalipun lo orang paling kaya di dunia pun lo ada apesnya juga. So kalah itu wajar. So kalau deketin cewek nggak perlu expect lo harus dapat, gagal pun it's okay, dan itu nggak memalukan. Kalau gagal terima lo kalah, ya bisa deketin yang lain, sesimpel itu. Karena kalau lo nggak terima lo kalah atau lo nggak siap lo kalah, lo nggak bisa maju ke game ini, game deketin cewek, karena ini part of the game adalah kekalahan. So lo siap kalah. Dengan lo ngaku kalah, ya lo akan jauh lebih gampang move on, dan lo nggak akan baperan, dan lo nggak akan jadi punya mental cowok loyo dan cowok menjijikan kayak gitu. So ini penting, lo harus punya namanya mindset of abundance, itu penting banget. Dan cara untuk mendapatkan mindset of abundance dari awal adalah, tips gue yang pertama adalah tips berdikari. Tips berdikari artinya lo harus bisa berdiri kaki sendiri. Lo harus bisa jalan sendiri kemana, ke mall jalan sendiri, nggak perlu malu. Hangout sendirian pun nggak malu, nggak perlu harus ada temannya. Terus kalau lo mau happy sendiri ya happy aja, nggak perlu malu. Lo mau makan, mau nonton bioskop sendirian, jalan aja, nggak perlu nungguin temen lo. Itulah cara untuk mempunyai skill berdikari dan akhirnya akan memiliki mindset of abundance. Itu triknya yang gue lakukan, itu gue harap lo bisa jalankan juga. Ya gue harap setelah corona berakhir lo bisa mulai tuh menerapkan namanya ya skill berdikari gitu. Coba jalan ke mall sendiri, nggak perlu nungguin temen lo. Kalau temen lo nggak mau jangan dipaksa. Jangan karena temen lo nggak mau jalan lo jadi nggak jalan. Jalan aja, itu namanya tips berdikari, supaya lo orangnya nggak takut sendirian, jadi nggak takut gagal juga. Soalnya akhirnya punya mindset of abundance yang penting banget. Karena kalau lu nggak punya mindset of abundance, lu akan deketin cewek selalu ketakutan, dan lu akan selalu nggak genuine pas deketin cewek. Itu masalah sangat amat besar banget. Oke, so 2018 itu gue pacaran sama si Hani itu, dan akhirnya putus di tahun 2018 akhir. Dan di sana setelah itu gue mulai kepetualangan gue yang sebenarnya gitu. Sebenarnya di tahun 2019 full itu gue bener-bener melakukan sebuah